Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video ini. Masih di pertemuan ketiga, kali ini yang bagian 2 yaitu analisis bukti transaksi. Kenapa kita harus menganalisis bukti transaksi? Karena ini sebagai dasar dalam pencatatan atau penjurnalan ke dalam jurnal umum. Nah, kita ingat dulu. Kita review dulu siklus akuntansi. Yang pertama adalah transaksi. Nah, transaksi, di dalam transaksi ini pasti ada yang namanya bukti transaksi. Jadi apapun transaksi harus ada bukti transaksinya. Kalau sudah ada bukti transaksi, maka nanti dianalisis, kemudian dimasukkan, dicatat ke dalam jurnal umum ini. Jadi posisinya adalah di sini, di tengah-tengah antara dua kotak ini. Itu ya, itu. Yang lainnya kita bahas selanjutnya. Macam-macam bukti transaksi. Bukti transaksi ada dua, yaitu bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Bukti transaksi internal ini adalah bukti transaksi yang beredar di dalam perusahaan, yaitu ada memo, ada bukti kas masuk, dan ada bukti kas keluar. Memo ini untuk apa? Untuk pemberitahuan antar bagian. Misalnya perlengkapan habis, perlengkapan sudah dipakai sekian, maka menggunakan memo. Pemasukan, ada pemasukan uang ya, ada uang masuk, maka memakai bukti kas masuk. Ada uang keluar, maka pakai bukti kas keluar. Itu yang ada di dalam internal perusahaan. Kalau di eksternal perusahaan, jadi berhubungan dengan orang luar, berhubungan dengan penjual atau pembeli, kita sebagai penjual atau pembeli bisa memakai nota, faktur, kwitansi, cek, nota debit atau nota kredit. Kalau nota itu untuk transaksi jual beli tunai. Nah, kalau faktur jual beli kredit. Kwitansi untuk membayar tunai, pembayaran secara tunai. Kalau cek, pembayaran via bank. Nah, ini juga tunai, tapi pakai lewatnya bank. Dicairkan ke bank dulu. Dan yang ini, nota debit, nota kredit, ini untuk retur pembelian. Mengembalikan barang, retur. Retur itu pengembalian, jadi akrab dengar kata retur itu adalah pengembalian. Udah beli, ternyata cacat barangnya, ya sudah dikembalikan. Maka nanti mendapatkan yang namanya nota debit. Kalau menjual barang, kemudian yang beli dulu itu mengembalikan barang, karena barang yang kita jual adalah cacat atau tidak sesuai, maka kita mengeluarkan nota kredit. Nah, itu ya, bukti transaksi internal dan bukti transaksi eksternal. Kalau sudah tahu tadi kegunaannya apa saja, sekarang kita ke membedakan antara debit dan kredit. Golongan akun masih ingat ya, yang video sebelumnya ada harta, ada utang, ada modal, pendapatan, dan beban. Nah, ini pelan-pelan, terutama yang dulu di sekolah belum diajarkan akuntansi. Jadi intinya, harta itu bertambah di sebelah debit. Nah, beban bertambah di sebelah debit. Nah, itu. Ini saja sih yang dihafalkan. Ya. Harta bertambah di sebelah debit, beban bertambah di sebelah debit. Maka selain harta dan beban, yaitu utang, modal, pendapatan, itu bertambahnya di sebelah kredit. Itu aja. Kalau ingin cepat menghafalnya, ini adalah HBD. Jadi kalau di keseharian, HBD adalah happy birthday. Kalau di akuntansi, harta, beban, itu bertambah di sebelah debit. Gitu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Utang bertambah di sebelah kredit. Kalau berkurang di sebelah debit. Modal bertambah di sebelah kredit. Berkurang di sebelah debit. Pendapatan bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Nah, itu. Kalau harta bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Kalau beban bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah
kredit. Jadi kan ada 5. Ada harta, utang, modal, pendapatan, beban. Jadi yang pinggir ini bertambahnya di sebelah debit, berkurangnya di sebelah kredit. Kalau yang tengah ini kebalikannya. Itu ya. Nanti golongan akun. Jadi tidak disebut golongan akun, tapi tadi seperti yang video sebelumnya, ada kas, perlengkapan, peralatan itu. Ini secara umum, secara garis besar. Yuk kita coba centang-centang ya. Mana yang termasuk ini, mana yang termasuk debit. Nah, saldo normal itu ya debit atau kredit. Nah, bertambahnya di mana? Kas itu debit atau kredit? Kas itu bertambah di sebelah debit atau kredit. Kas itu termasuk golongan harta, maka bertambah di sebelah debit. Ya, oke, centang. Beban gaji, beban gaji termasuk golongan beban. Beban itu saldo normalnya adalah debit. Oke, ya, gitu ya. Oke, ini agak sulit ini karena pakai mouse. Sewa dibayar di muka. Ini termasuk golongan apa? Masih ingat? Sewa dibayar di muka. Bayar dulu di awal, maka termasuk harta. Maka harta bertambah di sebelah debit. Iya, oke. Utang gaji termasuk apa utang? Golongan utang. Maka kredit. Nah, pendapatan bunga, pendapatan bukan termasuk harta beban, maka kredit. Prive itu modal, golongan akun modal. Namun bedanya di sini, prive itu mengurang modal. Maka saldo normalnya adalah debit. Ini adalah salah satu pengecualian. Nomor 7, modal Tuan Ali. Modal, maka termasuk apa? Kredit. Piutang usaha termasuk golongan harta. Harta itu debit. Wesel tagih termasuk golongan harta, maka termasuk debit. Oke. Wesel bayar termasuk golongan utang, maka di sebelah kredit. Bertambahnya di sebelah kredit. Gedung termasuk harta bertambah di sebelah debit. Oke. Beban listrik termasuk golongan beban, maka masuk kolom mana? Debit. Perlengkapan golongan apa? Harta bertambah di sebelah debit. Bunga yang masih harus diterima, maka termasuk harta, ya kan? Harta itu apa? Debit. Mesin. Nah, mesin termasuk harta, maka di sebelah debit. Nah, begitu teman-teman semua. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komen atau didiskusikan di WA group atau di email boleh. Selanjutnya ya, untuk selanjutnya kalau sudah hafal, sudah mulai paham, maka sekarang kita menganalisis bukti transaksi tadi, bukti transaksi internal dan eksternal, nota, faktur, kwitansi, ya, memo, dan sebagainya, nota debit, nota kredit. Langkahnya ada 4. Yang pertama, akun apa saja yang berpengaruh oleh transaksi tersebut. Yang kedua, apakah transaksi tersebut menambah atau mengurangi akun yang bersangkutan, bertambah atau berkurang. Ini masih ada hubungannya dengan persamaan dasar akuntansi, pakai logika. Yang ketiga, akibat penambahan atau pengurangan itu, akun-akun yang bersangkutan di debit atau di kredit. Ini ada di slide yang sebelumnya tadi, di mekanisme debit kredit. Akun tersebut bertambahnya di mana? Debit atau kredit. Akun tersebut berkurang di sebelah mana? Debit atau kredit. Tinggal dipilih. Yang keempat, berapa jumlah pengaruh transaksi tersebut? Jumlahnya itu adalah nominal, rupiahnya berapa.
Itu ya. Jadi langkahnya ada 4. Kenapa ada 4? Biar lebih rinci, lebih mudeng, diulang-ulang dan paham. Akhirnya nanti di jurnal umum bisa mengerjakan. Yuk kita lihat dulu. Ini ceritanya adalah Rere Laundry. Nah, kita lihat di sini. Ini termasuk apa? Rere Laundry ya. Ini ya, Rere sebagai apa nih? Sebagai penjual ya, penjual jasa. Penjual jasa telah menerima dari Ibu Prapti. Berarti apa? Telah diterima. Akunnya apa yang berhubungan? Kas. Kas bertambah. Ya kan? Untuk apa? Jasa laundry. Berarti pendapatan. Karena Rere Laundry ini bergerak dalam bidang jasa, khususnya laundry. Sebesar berapa? 300.000. Debit kreditnya gimana? Kasnya tadi apa? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Kas bertambah di sebelah debit. Kreditnya apa? Pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit. Nah, itu. Jadi akun yang berpengaruh adalah kas dan pendapatan jasa. Benar ya tadi ya? Kas bertambah karena menerima uang. Pendapatan jasa bertambah. Ya, karena pendapatannya bertambah. Dapat laundryan kan? Laundryannya dikembalikan dapat uang 300.000. Kasnya bertambah kan tadi. Kas bertambah di sebelah mana? Kas itu kan termasuk golongan harta. Maka kas bertambah di sebelah debit. Dan pendapatan jasa bertambah. Pendapatan bertambah di sebelah kredit. Pendapatan jasa termasuk golongan pendapatan. Maka bertambah di sebelah kredit. Yang terakhir jumlahnya dicatat. Berapa jumlahnya? 300.000. Nah ini 300.000. Ini kita nganalisis dulu 4 ini dulu ya. Nanti jurnalnya di selanjutnya lagi, di video selanjutnya lagi. Jadi intinya biar kita tahu apa saja akun yang berkaitan, kemudian bertambah atau berkurang, dia debit atau kredit, dan yang terakhir jumlah uangnya berapa. Oke, itu tuh bukti transaksi yang pertama. Untuk selanjutnya, kita lihat siapa ini. Nah, dari apa? BNI 45 untuk saudara Randy. Randy ya, pendapatan bunga di sini. Kan dari BNI. Jadi kita lihat yang jualan, yang mengeluarkan bukti transaksi itu siapa? BNI 45. Dilihat dari kopnya, kop bukti transaksinya BNI 45. Akun yang berpengaruh adalah kas. Kenapa kas? Karena telah mengkredit ya. Saudara jasa simpanan mendapatkan bunga. Kalau teman-teman perhatikan di buku tabungan ya, kalau ada kredit itu ada uang masuk ya kan. Nah, di situ. Kas bertambah. Ya, kas dan pendapatan bunga. Nih, jasa simpanan bunga. Pendapatan bunga. Kas bertambah, pendapatan bertambah. Kas bertambah di sebelah mana? Kas bertambah di sebelah debit karena termasuk golongan harta. Pendapatan bunga bertambah di sisi kredit karena termasuk golongan pendapatan. Jumlah yang dicatat berapa? 250.000 sesuai dengan bukti transaksinya ya. Itu. Selanjutnya ada nota. Nota itu ya jelas kontan ya. Nota. Di sini tadi relaundry. Nah, relaundry itu ternyata dia yang beli karena apa? Kopnya kan angkasa. Maka angkasa ini yang mengeluarkan bukti transaksi, ngirim atau menyerahkan ke Rere Laundry. Maka Rere Laundry sebagai pembeli. Beli apa dia? Beli plastik pembungkus. Plastik pembungkus itu termasuk peralatan atau perlengkapan? Termasuk perlengkapan. Nah, makanya akun yang berpengaruh apa? Karena nota berarti kontan. Karena kontan maka tunai. Tunai maka pakai kas. Kas dan perlengkapan. Kasnya bertambah atau berkurang? Berkurang. Kenapa berkurang? Karena tunai. Kalau perlengkapannya bertambah karena
Habis beli kan jadi bertambah perlengkapannya. Selanjutnya, kas berkurang. Kas berkurang di sebelah mana? Kas berkurang di sebelah kredit. Perlengkapan bertambah di sebelah debit. Ini dibalik ya, karena kalau di jurnal umum di sebelah kiri debit, sebelah kanan kredit. Enggak dibalik juga enggak apa-apa, karena ini masih analisis. Barangkali ada yang tanya kenapa dibalik. Yang terakhir jumlah yang dicatat. Jumlah yang dicatat sebesar berapa? 30.000. Karena belinya sejumlah 30.000 rupiah. Itu. Sudah paham sampai sini? Yang pertama lihat kok bukti transaksi dulu. Yang kedua, lihat dia bukti transaksi apa. Nota maka tunai. Berarti pakai kas. Beli apa? Jangan kebolak-balik. Jangan salah membedakan antara perlengkapan dan peralatan. Antar perusahaan beda loh ya. Oke, selanjutnya bukti transaksi Rere Laundry lagi sebagai pembeli ternyata. Dia beli di tempatnya Setia. Beli apa dia? Deterjen. Deterjen ini termasuk perlengkapan karena habis pakai. Belinya, oh ini faktur. Karena faktur maka ngutang. Utang. Kredit. Bayarnya besok-besok. Maka yang berhubungan, akun yang berhubungan adalah deterjennya ini termasuk perlengkapan, kemudian karena ada faktur, maka termasuk utang usaha. Bertambah atau berkurang? Perlengkapannya kalau beli ya bertambah. Utangnya bertambah juga. Utangnya bertambah. Kan besok akan dibayar. Jadi sekarang posisinya adalah bertambah dulu. Kalau nanti sudah dibayar, dilunasi, utangnya berkurang. Sekarang debit atau kreditnya. Perlengkapan bertambah di sebelah debit karena termasuk golongan akun harta. Utang usaha bertambah di sebelah kredit karena termasuk golongan akun utang. Dan yang terakhir mudah, tinggal menyalin jumlahnya. Berapa rupiahnya? 137.700 rupiah. Itu bukti transaksi ini. Untuk selanjutnya nota debit. Nih di sini kalau di bank itu nota debit digunakan untuk biaya administrasi. Kalau nabung kan bayar biaya administrasi ya. Bayar-bayar itu ke sana. Di sini Randy. Rere Laundry. Jadi yang punya adalah Randy. Akun yang berpengaruh. Bayar kan? Bayar. Maka kas. Pakai kas. Beban bank. Nah, beban administrasi juga boleh. Bebas. Kas berkurang. Kenapa kas berkurang? Karena untuk bayar. Beban bank, bebannya bertambah karena ini bebannya bertambah. Beban kan. Siapa sih yang suka bebannya bertambah, berat gitu ya. Karena bayar. Yang ketiga, kas berkurang di sebelah mana? Kas berkurang di sebelah kredit karena termasuk golongan akun harta. Beban bank ini bertambah. Beban bank bertambah, beban termasuk golongan akun beban, maka bertambah di sebelah debit. HBD, harta. Beban bertambah di sebelah debit. Yang terakhir, jumlah yang dicatat adalah 20.000 rupiah. Tinggal ditulis dua-duanya. Kiri kanan harus seimbang. Ini hubungannya nanti dengan jurnal umum. Untuk selanjutnya ada yang namanya cek. Apa tadi cek? Cek. Nah, di sini cari dulu mana Rere Laundry atau Tuan Randy. Oh, di sini Tuan Randy. Nah, apa di sini? Piutang ya. Terkait dengan piutang. Atas penyerahan cek ini bayarlah kepada Ibu Diah. Bayar Ibu Diah. Nah, di sini Tuan Randy yang bertanda tangan. Maka Tuan Randy yang menerima uang. Maka piutang. Nah, ini maksudnya di sini apa? Ibu Diah dulu ceritanya
ngutang, ya, ngelondri di tempatnya Tuan Randy, belum bayar. Nah, perlu dicatat sebagai piutang. Karena sudah dibayarkan, diterima uangnya, Tuan Randy tanda tangan di sini, maka menerima uang dari Bank BNI, ya, Bank BNI. Kasnya bertambah. Kas bertambah di sebelah debit. Karena apa? Karena termasuk golongan harta. Dan piutang. Bagi Tuan Randy itu piutang. Tapi bagi Budiah itu pelunasan utang. Karena dulu dia laundry belum bayar, sekarang bayar, utangnya dia berkurang. Tapi karena kita sedang mencatatkan punyanya Rere Laundry, maka piutangnya berkurang, sudah dibayarkan, jadi piutangnya berkurang di sebelah kredit. Kenapa berkurang di sebelah kredit? Karena piutang usaha termasuk golongan harta berkurang di sebelah kredit. Jumlahnya sejumlah berapa ini? 800. Dari mana 800? Ini 800.000 rupiah. Oke, itu ya. Selanjutnya adalah bukti memo. Bukti memo atau memo saja cukup. Memo adalah bukti transaksi internal. Nah, benar kan ya? Rere Laundry disetujui oleh Randy juga. Ini bukti internal. Jumlah pembelian perlengkapan pada awal bulan sebesar 450.000. Setelah diperiksa pada akhir bulan tersisa 50.000. Berarti yang terpakai berapa? Ini yang berpengaruh adalah perlengkapan sama beban perlengkapan karena sudah terpakai. Perlengkapannya berkurang karena sudah dipakai berapa tadi? 400. Setelah diperiksa ya. Oh, belinya adalah 450.000. Setelah dicek tinggal 50.000. Maka tinggal berapa? 400 ya. Nah, di sini tinggal 400. Jadi perlengkapannya berkurang, beban perlengkapannya bertambah, harta berkurang. Perlengkapan kan harta. Harta berkurang di sebelah kredit. Beban perlengkapan kan beban ya. Beban bertambah di sebelah debit. Jadi nanti beban perlengkapan debit, perlengkapan kredit sejumlah 400.000. Jadi ini yang agak mikir nanti. Karena tidak ada di sini nominalnya. Jadi dihitung sendiri. Belinya 450.000, dicek di akhir bulan sisanya 50.000. Berarti kan yang terpakai berapa? 400.000. Oke. Terima kasih. Itu dulu terkait dengan analisis bukti transaksi. Contoh-contohnya sudah jelas. Yang masih belum jelas bisa dicanangkan, bisa didiskusikan bareng-bareng ya. Saya terbuka, silahkan komentar, silahkan tanyakan, diskusikan di WA Group. Boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.